وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul pada kesempatan mempelajari kitab Fathul Qarib yang merupakan syarah daripada matnil matan At-Taqrib, karangan daripada Al-Imam Abi Syuja'. Yang Fathul Qarib ini karangan dari Al-Imam Ibnul Qasim. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas muqaddimah daripada kitab Fathul Qarib, dan insyaallah kita akan melanjutkan ke kitab Taharah. Walaupun sudah saya share kemarin beberapa pembahasan, kita ulang sedikit insyaallah pada kitab At-Taharah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid darain ad-dunya wal akhirah. Amin. Kitab At-Taharati, kitab tentang taharah. Jadi di sini penamaan kitab itu bukan berarti isi daripada keseluruhan karangan atau karya sebagaimana yang ma'ruf, yang biasa kita sebutkan kitab Fathul Qarib, kitab ini, bukan. Tapi dalam istilah fikih kita akan menemukan seperti ini di manapun kitabnya, dimanapun karangannya. Jadi istilah kitab itu penamaan untuk judul besar atau babnya. Kemudian setelah itu ada namanya subbab atau judul-judul kecil. Itu namanya nanti baru bab. Nah, kitab itu artinya bab. Kemudian babun itu artinya pembahasan kecil, subbabnya. Nah, ini biasa dalam pembahasan kitab-kitab fikih. Sama juga dalam hadis ada namanya kitab Taharah dalam Sahih Bukhari, Kitabus Shalah, dan lain-lain. Itu artinya bukan buku salat, bukan. Tapi beneran bab tentang salat. Nah, ini kitab At-Taharah, yaitu bab tentang taharah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, Kitabu Ahkami Taharah. Nah, di situ ada kalimat ahkam. Nah, yang di ahkam itu ada kalimat ahkam yang tidak dicetak tebal. Nah, itu tulisan daripada Al-Imam Abul Qasim, yaitu Fathul Qarib. Yang tebal itu tulisan dari Al-Imam Abi Syuja' dari matan Taqrib. Jadi yang tebal itu matannya, yang tipis itu syarahnya. Nah, jadi maksud dari kitab itu apa? Bab tentang hukum-hukum taharah. Apa itu taharah? Al-kitab. Taharah itu kita jelasin sedikit. Taharah itu artinya membersihkan atau kebersihan, begitu. Membersihkan, kebersihan atau menyucikan. Nah, di sini dibahas dulu al-kitabu lughatan. Nah, makna dari kitab itu apa secara lughah, secara bahasa? Karena tidak bisa kita nafikan, tidak bisa kita tiadakan bahwa pembahasan bahasa itu selalu hadir dalam setiap disiplin ilmu. Jadi pembahasan bahasa itu pasti hadir dalam setiap disiplin ilmu, sehingga disiplin sebuah ilmu itu tidak bisa dimaknai secara jelas dan tidak bisa difahami secara terperinci, kecuali kita memaknai dulu dari segi bahasanya, dari segi pengertian harfiahnya. Maka dalam setiap cabang ilmu apapun, maka kita akan akrab dengan kalimat lughatan, istilahan, syara'an, nah gitu. Nah, Alkitab itu lughatan secara bahasa artinya masdarun bima'na dhamm wal jam'. Jadi, kitab ini berupa masdar dalam tasrif, sorof, itu urutan ketiga. Dalam tasrif sorof itu urutan ketiga.
Kataba yaktubu kitaban. Kataba yaktubu kitaban. Nah, di sini dia berupa sighahnya masdar bima'na dengan makna ad-dham, yaitu mengumpulkan, atau al-jama' sama mengumpulkan. Dham dan jama' itu muradif, sinonim, yang artinya mengumpulkan. Berarti kitab ini artinya kumpulan. Kitab ini artinya kumpulan. Jadi bisa kita artikan kitabu ahkamit taharah. Berarti artinya kumpulan hukum-hukum taharah, begitu. Jadi kita nggak perlu mengartikan kitab lagi. Kita mengartikan kita beneran mengadopsi bahasa Arab itu secara asli. Karena banyak sekali yang saya lihat berdasarkan pengalaman ketika belajar ataupun melihat metode pengajaran-pengajaran dari asatis yang ada di Indonesia, yang dimana beliau-beliau tidak mampu atau kelupaan menterjemahkan setiap kalimat itu, mengadopsinya kepada bahasa Indonesia. Menterjemahkan kitab ya dengan kitab saja tanpa ada pemaknaan, atau mengarabisasi kalimat Indonesia. Contohnya eh, menyucikan, biasanya disebutkan mentaharokan. Nah, itu nggak masuk, dan itu akan mempengaruhi dari pemahaman, dan itu sangat mengganggu menurut saya penerjemahan kayak seperti itu, mengarabkan bahasa Indo seperti itu, ataupun sebaliknya mengindokan bahasa Arab. Maka di sini kita bu ahkami tohara artinya kumpulan hukum-hukum tohara. Wastilahan, adapun istilah. Secara istilah, ini maksudnya istilahnya apa? Istilah ini yang digunakan oleh fuqaha, ahli fikih. Jadi menurut ahli dari disiplin ilmu tersebut, ahli dari spesialisasi bidang tersebut. Apa maksudnya? Tohara itu ismun li jinsin, apa maksudnya kitab itu? Ismun li jinsin minal ahkam, yaitu sebuah nama li jinsin untuk sebuah jenis, minal ahkam dari hukum-hukum. Nah, maksudnya apa? Isim, sebuah nama untuk sebuah jenis hukum. Itu secara istilah. Berarti penamaan kitab itu disebutkan untuk penamaan sebuah hukum. Cocok kita lihat di sini. Di sini menamakan sebuah hukum. Apa? Hukum tahara. Jadi emang khusus untuk sebuah hukum itu dinamakan kitab. Sesuatu yang mengandung hukum dalam syariat itu bisa didefinisikan dengan kitab pada pembahasannya. Maka itu arti daripada istilahnya. Ammal bab. Nah, adapun bab, fasmun li naw'in mimma dakhala tahta dhalikal jinsi. Yaitu isim. Isim itu artinya nama. Li naw'in, untuk cabang, mimma dakhala, yang termasuk tahta dhalikal jins. Yang termasuk di bawah naungan jenis tadi. Apa jenis tadi? Kitab. Nah, al-jins itu artinya al-kitab. Nah, di sini berarti bab ini bisa kita pahami bahwasannya sebuah nama untuk cabang yang termasuk di bawah naungan kitab. Nah, berarti bab itu bagian daripada kitab, atau bagian rinci untuk memperinci dari kitab. Wat taharah. Nah, sekarang baru kita masuk ke makna taharah. At-tahara bi fathi ta, yaitu dengan fathah pada ta-nya. Nanti ada tahara, ada tuhara. Nah, di situ beda. Beda harokat dalam bahasa Arab itu maknanya beda juga. Bi fathi at-ta. Lughatan, secara lughah, makna tahara itu an-nadhafah, yaitu membersihkan. Membersihkan. Wa amma syar'an, adapun secara syariat atau secara hukum fikih di sini,
syariat fikih. Artinya fafiha tafasiru katsiratun. Fiha di dalam pemaknaannya tentang nazafah tadi, tafasiru katsiratun. Banyak sekali tafsir. Tafasir itu jamak dari tafsir, katsirah banyak. Jadi banyak sekali tafsir, pembahasan atau banyak sekali pengertian tentang taharah yang didefinisikan oleh para ulama fuqaha. Wa minha qauluhum. Nah, bagian daripada tafsir itu qauluhum sebagaimana perkataan sebagian ulama. Nah, perkataan ulama, sebagian ulama itu seperti ini mendefinisikan makna daripada an-nazafah. Apa? Fi'lu ma tustabahu bihi as-salatu. Fi'lu ma tustabahu bihi as-salatu. Yaitu fi'lu perbuatan ma yang tustabahu dibolehkan bihi dengan perbuatan tadi as-salatu, salat. Jadi maksudnya sebuah perbuatan yang apabila dilakukan maka dibolehkan salat. Kalau tidak dilakukan perbuatan itu maka tidak boleh salat. Apa contohnya? Maksudnya itu nah di dalam kitab tafsir atau kitab fikih itu kita menemukan kalimat ai. Ai itu artinya maksudnya apa? Min wudu'in yaitu wudu, wa ghuslin atau mandi. Karena orang yang sholat tanpa wudu tidak tidak sah. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yaqbalullah taala salata abdin bighairi tuhurin. Atau hadis kedua, la tuqbalu salatu ahadikum bighairi tuhurin. Tidak akan diterima salat di antara salah seorang dari kalian apabila tanpa adanya wudu. Kemudian wa ghuslin. Nah, ghusl ini apa? Mandi. Karena orang yang sedang berjunub apabila melakukan sholat maka dia tidak sah sholatnya. Kemudian wa tayammumin. Nah, ini pengganti daripada wudu. Kemudian wa izalati najasatin. Nah, tentunya juga harus izalah, menghilangkan najasatin, najis. Karena walaupun kita sudah wudhu, sudah mandi, sudah tayamum, tapi tidak membersihkan najis dari badan, dari baju, atau dari manapun tempat sholat, maka tetap saja tidak dibolehkan kita sholat. Nah, nanti akan dipecah-pecah lagi bahasan tentang wudhu, tentang ghusl, tentang tayamum, tentang izalah najasah. Nanti di setelah ini. Fa amma taharatu bid-dhammi. Nah, adapun at-tuhara afwan, amma tuharatu bid-dhammi, adapun makna tuhara dengan dhammah. Dham itu dhammah maksudnya, fathah itu fathah. Nah, tuhara itu maknanya apa? Fasmun li baqiyatil ma'i. Yaitu sebuah nama penamaan li baqiyatil ma untuk sisa air. Baqiyah itu sisa-sisa, alma itu air. Apa maksudnya? Contohnya kita mandi. Nah, kita mandi nih. Habis itu ada air-air yang masih lengket di badan. Kan nggak mungkin langsung jatuh semua kan. Pasti ada yang lengket. Nah, sisa-sisa air yang lengket di badan kita itu namanya tuharoh. Yaitu air bekas udu atau air bekas mandi. Nah, itu namanya. Jadi ada toharoh, ada tuharoh. Anwa'ul miyahi. Kita masuk ke pembahasan tentang air. Nah, tadi kan kita babnya toharoh. Maka di sini ada air. Walamma kana al-ma' alatan lit-taharah. Dan tatkala ketika air itu menjadi sebagai sebagai alat lit-taharah untuk bersuci, istatrada al-musannifu li anwa'il miyah. Maka
musannif pengarang melanjutkan atau menghadirkan istatrada, menghadirkan lanjut li anwa ilmiah tentang pembahasan jenis-jenis air. Anwa itu jamak dari nawa, jenis-jenis air. Karena air ini ada beberapa jenis nantinya. Faqala, maka dalam matan Abi Syuja mengatakan al-miyah al-miyahul lati yajuzu ay yasihu at-tathiru biha sab'u miyahin. Aslinya itu ya tanpa ada yang cetak tipis itu. Jadi kalau kita mau baca matanya gini, al-miyahul lati yajuzu at-tathiru biha sab'u miyahin. Nah, al-miyah air-air allati yang yajuzu boleh. Makna dari yajuzu itu apa? Ay yasihu, yang sah. Jadi bukan hanya boleh saja tapi sah. At-tathiru, yang sah at-tathir bersuci, biha dengannya, sab'u miyahin, ada 7 air. Nah, jadi air yang bisa dipakai untuk bersuci itu ada 7. Yang sah untuk bersuci. Apa saja airnya? Ma'us sama'i, itu satu. Ay an-nazilu minha wa huwal matar. Ma'us sama, yaitu air langit. Air langit itu apa? Ay maksudnya an-nazilu minha, yang turun dari langit. Apa maksud yang turun dari langit? Wa huwa al-matar, yaitu air hujan. Kemudian wa ma'ul bahri wa ma'un nahri wa ma'ul bi'ri wa ma'ul aini wa ma'ul thalji wa ma'ul baradi. Yang kedua itu ma'ul bahri, air laut atau air asin. Itu boleh untuk wudhu? Boleh. Wa ma'un nahri, kemudian air sungai. Air sungai apa? Air sungai yang bersifat tawar, yang tidak kotor gitulah. Yang melebihi 2 kula airnya. Yang tidak dikumpulkan di tempat tertentu. Emang murni air sungai. Wa ma'ul bi'ri, dan juga air sumur. Wa ma'ul aini, dan juga air mata air. Air yang timbul dari mata air. Apabila kita gali-gali itu kan, nah maka timbullah mata air. Biasanya ya mata air ini dijadikan sumur gitu. Kemudian wa ma'us salji, kemudian air salju atau air yang mencair dari batu es. Itu air salju itu ya air yang mencair. Kemudian wa ma'ul baradi, air dingin. Apa contoh air dinginnya? Air yang didinginkan. Tumal miyah ala arba'ati aqsamin. Adapun air-air ala arba'ati aqsamin. Nah, di sini hukum air itu ada 4. Al-miyah ala arba'ati aqsamin, ada 4 bagian. Pertama, tahirun mutahhirun ghairu makruhin isti'maluhu. Yang pertama, tahir, dia airnya suci, mutahhirun, kemudian mensucikan. Ghairu makruhin, yang tidak makruh, isti'maluhu, digunakan. Jadi tidak makruh digunakan. Yang pertama, air dia suci, mensucikan, kemudian tidak makruh digunakan. Wa huwa al-ma'ul mutlaq, atau namanya itu adalah air mutlak. Tapi ya ada juga yang namakan air tohir mutahhir. Tapi namanya yang akrab itu adalah al-ma'ul mutlak, air mutlak. Air mutlak itu apa? Itu tadi. Tohir mutahhir ghairu makruhin isti'maluhu. Kemudian wa tahir mutahhir makruhun isti'maluhu. Nah, dia suci tapi juga mensucikan. Nah, di sini dia makruh digunakan. Makruh ini ya bukan dilarang tapi boleh, cuman makruh. Contohnya al-ma'ul musyammas. Contohnya adalah al-ma'u al-musyammas. Al-ma'ul musyammas itu ya air yang dimataharikan atau air yang dijemur di matahari. Misalnya kita punya ember, taruh di tengah lapangan, habis itu panas airnya. Airnya tetap suci dan bisa mensucikan, cuman
makruh digunakan. Bagaimana biar dia tidak makruh? Didinginkan lagi. Bawa dulu ke dalam rumah. Tunggu sampai dingin. Nah, di sini disingkat dengan ma'ul bahri ay al-milih, yaitu air yang asin. Wa ma'un nahri ay al-hulu, yaitu air tawar. Al-hulu itu artinya tawar dalam fikih. Kemudian wa ma'ul bi'ri, yaitu air sumur. Wa ma'ul ain, yaitu air mata. Bukan air mata manusia, tapi air mata air. Wa ma'ul thalji, yaitu air yang mencair. Air salju. Wa ma'ul baradi, dan air dingin. Itu ada ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang satunya di atas ma'u sama. Kemudian wa yajma' hadhihi sab'a qauluka. Nah, di sini 7 tadi itu terkumpulkan dalam perkataan ini. Ya jema' terkumpulkan 7 tadi itu dalam perkataan ini. Apa? Ma nazala minas sama, yaitu yang turun dari langit, au naba'a minal ardi, atau yang keluar dari tanah, ala ayyi sifatin, apapun bentuk sifatnya, kana min aslil khilqati, selagi dia masih murni. Jadi sesuatu yang turun dari langit dan sesuatu yang keluar dari bumi. Yang turun dari langit apa? Hujan. Yang turun dari bumi itu sisanya. Tapi bisa saja air beku itu dari air mator. Bisa saja air barot itu dari air mator. Atau air sumur itu bisa juga tampungan dari air apa? Air hujan bisa saja. Yang penting dia yang turun dari langit, yang keluar dari bumi itu semuanya bisa dipakai untuk bersuci. Kemudian summal miyah tanqasimu ala arba'ati aqsamin. Adapun air itu terbagi menjadi 4 tadi. Ada 4. Apa saja? Ahaduha, yang pertama yaitu tahirun fi nafsihi. Suci pada dirinya, airnya itu dirinya suci, mutahhirun li ghairihi, dan mampu mensucikan selainnya, mampu mensucikan selainnya. Ghairu makruhin isti'maluhu, yang tidak makruh digunakan. Wa huwa al-ma'ul mutlaq, yaitu namanya adalah air mutlak. An qayyidin lazimin fala yadurru al-qaydu al-munfakku kama il-bi'ri fi kaunihi mutlaqa. Nah, di sini dia itu mutlaknya itu secara apa? Mutlaknya itu an qaidin lazimin, dari ikatan yang, atau qaid itu label, qaid itu artinya label, lazim yang terikat, label yang terikat. Jadi dia itu masih terikat dengan label namanya. Kemudian fala yadurrul qaidul munfaku, maka tidak merubah apabila labelnya terlepas. Nah, masuk label itu apa? Penamaannya. Misalnya, contohnya air mutlak tadi apa? Contoh air mutlak itu eh, air hujan. Air hujan. Nah, air hujan itu dia terdiri dari 2 kata, air dan hujan. Hujan itu kan yang turun dari langit, sedangkan yang turun dari langit itu suci. Maka air hujan itu tetap mutlak suci. Adapun juga contohnya kama il bi'ri fi kaunihi mutlaqah, seperti air sumur. Air sumur itu kan yang keluar dari tanah. Maka boleh nggak untuk bersuci? Boleh. Adapun yang berubah namanya, misalnya nih, dia dari air sumur kita ambil segelas. Habis itu kita taruh bubuk teh sama gula. Apakah itu masih kita bisa sebut air sumur? Enggak. Tapi udah air teh namanya. Apalagi ditambah es. Jadi air es teh. Nah, kan sumbernya dari air sumur. Kan tadi katanya yang keluar dari tanah atau yang keluar dari bumi itu semuanya boleh pakai wudhu. Tapi di sini
Al-qayyid, al-munfak, yaitu labelnya terlepas. Label air sumur itu terlepas. Karena apa? Karena kemasukan teh tadi. Atau air langit lah. Air langit. Atau air hujan kita tampung pakai ember. Habis itu kita seduh pakai kopi. Apakah itu kita namakan air hujan kopi? Enggak. Tapi air kopi. Nah itu tadi. Labelnya itu nggak boleh terlepas. Penamaan dari airnya itu tidak boleh terlepas. Maka itu tetap namanya air mutlak. Jadi selain daripada air tujuh tadi, apabila kemasukan yang lain dan labelnya itu kemungkinan bisa terlepas, maka itu bukan air mutlak lagi dia namanya. Adapun kalau emang kemasukan benda-benda lain tapi dikit dan tidak merubah, maka tetap namanya gitu. Apakah iya? Ketika kita nggak sengaja menjatuhkan beberapa tetes sampo ke dalam sumur, apakah namanya air sampo? Enggak, tetap air sumur. Karena enggak mempengaruhi. Nah, jadi dia itu syaratnya sampai dia berubah labelnya itu. Taib, kita lanjutkan. Kemudian ada tahirun, mutahirun, makruhun, wa huwa al-ma'ul musyammas. Nah, ada juga dia suci dan juga mampu mensucikan, mutahhir. Jadi ada istilah tahir dan mutahhir. Tahir itu zat airnya yang suci, mutahhir itu kemampuan airnya. Apakah bisa mensucikan atau enggak? Di sini ada air yang suci mensucikan, kemudian makruh. Dia makruh digunakan. Boleh nggak digunakan? Boleh, cuman makruh aja. Apa yaitu al-ma'ul musyammas. Air yang dimataharikan, air yang panas karena pengaruh daripada matahari. Sama enggak kalimatnya? Beda. Nah, di sini lanjut wathani, yang kedua tahirun fi nafsihi. Eh, gimana nih? Beda enggak cetakan kitab? Tahirun fi nafsihi wa mutahhirun li ghairihi ghairu makruhin. Oh, sama. Wathani yang kedua tahirun fi nafsihi. Sebentar. Manfaku kama ilbi'ri. Oke. Oh iya. Wasani yang kedua, tahirun mutahhirun makruhun, yaitu air yang suci kemudian mensucikan, habis itu dia makruh isti'maluhu. Makruh itu penggunaannya fil badan, di badan. Jadi airnya itu makruh digunakan di badan, la fi thiyab, tidak di baju. Nah, ini maksudnya apa? Jadi kalau kita pakai untuk bersuci kan pakai di badan itu maka makruh. Adapun dipakai untuk mencuci baju atau meneteskan air ke baju itu tidak makruh dan mampu mengangkat najis tentunya. Kemudian wahwa alma asyams al-musyammas, yaitu air yang dimataharikan. Maksudnya al-musakhkhanu, yang dipanaskan, bita'thiri syamsi fihi, dengan pengaruh daripada matahari. Bita'thir, dengan pengaruh asyamsi, matahari, fihi, di dalamnya. Taib. Wa innama yukrahu syara'an bi qutrin harin fi ina'in muntabi'in illa ina'a an-naqdaini li safa'i jauhirihima wa idza baruda zalat al-karahatu. Nah, di sini wa innama, adapun, yukrahu syara'an, dimakruhkan secara syariat,
biqutrin harin, terhadap penggunaan air panas. Biqutrin harin itu artinya menggunakan air panas. Fi ina'in muntabi'in, dalam bejana atau wadah. Ina itu wadah. Muntabi'in, yang terbuat. Illa, selain. Ina an-naqdi, terbuat selain daripada wadah an-naqdain. Naqdain ini kalau zakat, dalam istilah zakat itu artinya emas dan perak. Li safai jauharihima, karena kemurnian daripada jauharihima, kemurnian daripada permatanya. Maksudnya eh, emas dan perak itu dia itu murni, jauhar dari segi permatanya itu murni. Air, apa maksudnya, emas dan perak itu murni dan dia tidak bisa berkarat. Maka air yang terwadahkan dengan dengan perak dan emas apabila dipanaskan, direbus, maka dia tidak makruh. Akan tetapi jika dipanaskannya menggunakan panci aluminium, panci yang lainnya, dan lain-lain, maka tatkala jika air itu panas, maka makruh kita menggunakannya. Adapun jika panci itu terbuat dari emas dan perak, tidak makruh. Karena apa alasannya? Alasannya itu tadi, bahwa emas dan perak itu tidak bisa berkarat. Wa idza baruda, apabila air yang kita panaskan tadi mendingin lagi, baruda menjadi dingin, zalat al-karaha, maka hilanglah kemakruhannya. Jadi ini masih masih pembahasan tohir mutohir makruh, yaitu air yang suci mensucikan kemudian makruh. Nah, di sini pertama air matahari, kemudian air yang sengaja dipanaskan, kutrin harin, air yang digunakan secara panas. Kemudian dipanaskannya itu bukan dengan emas dan perak, maka itu makruh. Tatkala air itu dingin lagi, maka makruhnya hilang juga. Adapun jika dia dipanaskan dengan wadah dari emas dan perak, nah itu dia tidak makruh. Taib. Kemudian kita lanjutkan. Wakhtara Nawawi adamal karahati mutlaqan. Adapun Al-Imam An-Nawawi memilih bahwasanya tidak ada kemakruhan di dalamnya. Nah, jadi ini pendapat Imam Nawawi, ya sama saja mau dia panas atau enggak, tidak ada eh, apa kemakruhannya. Wa yukrahu aidan syadidas sukhunati wal burudati. Dan juga dimakruhkan juga apabila airnya itu terlalu panas atau terlalu dingin. Jadi jika kita berwudu dengan air yang terlalu panas, maka itu makruh. Apabila kita berwudu dengan air yang terlalu dingin, itu juga makruh. Jadi airnya biasa-biasa saja. Maksud dari terlalu panas itu ya bukan artian kalau panas banget kan nggak mungkin juga kan orang bisa wudhu dengan air yang panas banget. Maksudnya itu berwudhu dengan air panas secara umum lah. Air panas yang masih bisa tersentuh, nah itu makruh. Atau air dingin yang dingin banget, tapi masih bisa tersentuh, maka itu makruh juga. Ukuran wajar manusia. Jadi berwudhu itu ya tidak makruh ketika menggunakan air biasa. Taib al-qismu tsalits. Kemudian yang kedua, yang ketiga. Yang pertama tadi tahir, mutahhir, ghairu makruh. Yang kedua, tahir, mutahhir, makruh. Yang ketiga, tahirun fi nafsihi ghairu mutahhirin, harusnya li ghairihi. Dia suci pada dirinya, jadi zat airnya suci, ghairu mutahhirin, akan tetapi dia tidak bisa mensucikan li ghairihi, untuk benda-benda selainnya ataupun untuk anggota badan. Wa huwa al-ma'ul musta'malu, yaitu namanya adalah air musta'mal, air yang sudah digunakan. Musta'mal itu air yang kepake, yang sudah dipakai, tapi ditampung lagi. Misalnya kita habis wudhu nih,
airnya tidak kita alirkan ke selokan. Kita tampung pakai ember air air habis wudhu tadi. Nah, itu namanya musta'mal. Atau air kita mandi nih, bekas kita mandi. Terus airnya sayang nih, dibuang aja keluar. Kita tampung pakai ember. Nah, itu namanya musta'mal. Fi raf'i hadatsin wa izalati najasin illam yataghayyar wa lam yazid waznuhu ba'da infisalihi amma kana ba'da i'tibari ma yatasharrabuhu al-mawsulu minal ma. Nah, jadi dia itu tidak bisa mensucikan. Dalam hal mengangkat hadas pun dia tidak boleh. Jadi menghilangkan hadas dengan air musta'mal itu tidak bisa. Adapun juga menghilangkan najis juga tidak bisa. Apa bedanya hadas dan najis? Ya, kalau hadas itu kan seperti yang menuntut kita tatkala ingin beribadah. Mensucikan hadas itu dengan apa? Dengan wudhu dan mandi. Kalau hadasnya kecil, wudhu. Kalau hadasnya besar, mandi. Kalau najis itu apa? Najis itu ya cara membersihkannya. Misalnya najis anjing. Itu dengan tata cara 7 kali. Habis itu dibasuh salah satunya dengan tanah. Atau menghilangkan najis kencing anak bayi. Itu cukup dengan dipercikkan saja. Atau mensucikan apa dan lain-lain gitu. Beda ya hadas sama najis. Kalau hadas itu hanya wudhu dan mandi caranya. Atau bisa tayamum kalau nggak ada. Kalau najis itu ya membersihkan berbagai macam. Terus illam yataghayyar walaupun airnya tidak berubah. Walam yazid waznuhu dan tidak juga bertambah volume airnya. Volume airnya tidak bertambah. Ba'da infisalihi setelah dia terpisah. Maksudnya setelah terpisah apa? Setelah dia eh, lepas dari anggota tubuh airnya. Amma kana ba'dal i'tibar adapun setelah dianggap ma yatasharrabuhul maqsul. Setelah airnya dianggap terserap pada orang yang sedang pada anggota badan yang terbasuh. Maksud itu yang terbasuh minal ma dari air. Maksudnya apa di sini? Bahwasanya air musta'amal itu ya tidak bisa digunakan. Walaupun airnya tidak berubah. Jadi walaupun nggak berubah airnya masih air biasa. Atau airnya juga tidak bertambah. Segitu aja. Setelah airnya itu lepas dari tempat wudhu tadi. Jadi yang terserap itu ya dikit banget. Maksudnya misalnya kita mandi nih. Atau wudhu lah jangan mandi. Berwudhu habis itu kita tampung. Berwudhu kita tampung. Terus airnya itu yang kita wudhukan itu ya hampir sama seperti air yang keluar dari keran yang kita tampung itu. Jadi walaupun tidak berubah baunya, rasanya, kemudian juga di sini jumlahnya juga tidak bertambah, airnya segitu-segitu aja setelah air itu mengalir dari tangan kita, dari wajah kita, dari kaki kita. Jadi infisal itu ya terpisah, sudah terpisah dari kulit, maka adapun yang terserap dari air itu ya dikit saja ya tasyarrab itu ya terserap dari air. Nah, maka itu tetap tetap musta'mal namanya. Namanya tetap musta'mal tidak boleh digunakan untuk membersihkan hadas atau mengangkat najis. Bahkan untuk wudhu pun tidak bisa karena dia ghairu mutahhir. Tetapi airnya tetap tohir suci. Kalaupun airnya terciprat di baju, terciprat di tangan, airnya nggak najis. Airnya tetap suci, cuman masalahnya dia tidak bisa dipakai untuk bersuci. Gitu aja. Wal mutaghayyir maksud daripada al mutaghayyir tadi apa yang berubah? Wa min hadzal qism al ma'ul mutaghayyir ahadu awsafihi. Nah, jadi di bagian ini fi hadzal qism di bagian ini al ma'ul mutaghayyir
Air yang berubah itu apa maksudnya? Ahadu awsofihi. Yaitu yang berubah itu salah satu daripada sifatnya. Jadi sifat air itu ada empat. Bau, warna, rasa. Bau, warna, rasa tiga. Jadi tatkala baunya berbeda, maka dia udah mutaghayyir namanya. Atau baunya enggak, warnanya aja berbeda, maka tetap juga mutaghayyir. Atau rasanya, maka tetap aja dia mutaghayyir. Jadi walaupun airnya tidak berubah sekalipun, maka tetap musta'mal itu dia tidak bisa dipakai untuk bersuci. Kemudian bima ai bisyai'in maksudnya dengan sesuatu khalatahu minat tahira dengan sesuatu yang bercampur dengannya hal-hal yang bersih. Air yang bercampur dengannya hal-hal yang suci. Maksudnya apa? Taghayyuran yamna'u itlaqa ismil ma'i alaihi, yaitu perubahan yang mencegah kemutlakan nama airnya. Fa innahu tahirun ghairu tahurin. Nah, maka dia hukumnya adalah suci, tapi dia tidak mampu mensucikan hisiyan secara his, secara rasa, secara perasaan. Kana taghayyuru au taqdiriyan. Jadi secara zohir ataupun secara tidak zohir, maka tetap saja itu namanya perubahan. Seperti kain ikhtalata, seperti halnya bercampurnya bil ma'i ma yuwafiquhu fi sifati. Seperti bercampurnya dengan air yang yuwafiquhu, yang sesuai dengannya fi sifatihi dalam sifatnya. Jadi ada air mutlak kemudian bercampur dengan air yang sifatnya itu hampir sama dengan air mutlak seperti kama ilwardi, seperti air mawar, al-munqati'i ar-raihati, yang tidak berbau. Wal ma'al musta'mal, adapun air yang musta'mal itu fa illam yamna itlaqa ismil ma'i. Aduh, hilang. Sebentar. Kama ilwardi al-munqati'ir raihati. Adapun seperti contohnya air yang air mawar yang tidak berubah rasanya, baunya afwan, raiha yang tidak berubah baunya, wal ma'al musta'mal, dan juga air musta'mal. Fa illam yamna itlaqa ismi al-ma'i alaihi. Adapun jika tidak mencegah kemutlakan nama daripada airnya, bi angkana taghayyuru, seperti halnya perubahannya bitahir dengan benda yang suci, yasiron, perubahannya itu yasiron, mudah. Maksudnya perubahannya itu sedikit sekali, wabima yuwafiqul ma, yang sesuai dengan air fi sifatihi dalam sifatnya, wa quddira mukhalifan. Adapun yang dikira-kira atau diprasangkakan mukhalif, berbeda sifatnya, walam yughayyirhu, akan tetapi pada realitanya dia tidak merubah, fala yuslab tahuriyatahu, maka dia tidak bisa dikatakan tuhuriyah. Fahuwa, tuhuriyah itu mensucikan, fahuwa mutahhirun li ghairihi, maka dia mampu disucikan. Nah, maksudnya apa di sini? Kita tengok dari awal. Tadi kan ada namanya apa, air tahirun mutahhirun ghairu makruh. Kemudian ada tahirun mutahhirun makruh. Kemudian yang ketiga ada namanya air tahir ghairu mutahhir. Nah, ini yang bagian ketiga ini.
Mulai dari sini. Tadi. Ini emang agak pusing kalau baru pertama baca. Akan kita bermudah bahasanya. Jadi air mustakmal tadi kan tidak bisa menghilangkan hadas. Kemudian tidak bisa juga menghilangkan najis. Walaupun tidak berubah dari segi apa? Rasa, bau, dan warna. Dan juga tidak bertambah volume airnya. Walaupun yang sudah terserap pun. Kemudian, maksud daripada al-mutaghayyir tadi itu apa? Mutaghayyir di sini adalah air yang mutaghayyir yang berubah daripada sifatnya. Maksudnya air mutaghayyir itu kenapa bisa berubah? Karena khalatahu minat tahirat. Karena dia bercampur dengan hal-hal yang suci. Nah, jadi kenapa air itu dikatakan ghairu mutahhir? Kenapa air yang awal mulanya itu mutlak, airnya yang awalnya itu bisa dikatakan bersuci, tapi kok bisa nanti berubah menjadi tidak bisa mensucikan? Seperti yang di awal kita katakan tadi. Contohnya air mutahhir tadi, air sumur. Kemudian kita ambil pakai gelas, habis itu tercampur dengan air dengan bubuk teh. Bubuk teh itu suci atau enggak? Suci. Nah, walaupun air apa bubuk tehnya itu suci, kemasukan kepada air yang suci, maka dapat merubah hukum daripada airnya. Bahkan bukan hukum saja yang berubah dia, tapi namanya juga berubah. Bukan air sumur lagi ini, tapi air teh. Nah, maksudnya perubahannya apa? Lanjutan dari khalatahu minat tahirat, taghayyuran yamna' itlaqa ismil ma'i alaihi, yaitu perubahan taghayyuran yamna'u yang mencegah itlaqa kemutlakan ismil ma, yang mencegah kemutlakan nama daripada airnya. Kan awalnya tadi kan air mutlak. Air mutlak itu ada berapa? Air mutlak ada 7. Apa saja? Air hujan, kemudian air sumur, sungai, habis itu air mata air salju, kemudian air dingin. Nah, di sini kalau benda yang masuk kepada air khalatahu yang tercampur di dalamnya itu bisa merubah kemutlakan, nama air mutlak itu berubah menjadi air yang lain. Awalnya namanya air mutlak, maka dia itu ghairu mutahhir. Maka airnya bisa merubah menjadi ghairu mutahhir. Jadi syarat untuk menjadi ghairu mutahhir tadi apa? Dia khalatahu minat tahirat. Dia kemasukan benda-benda yang suci. Fa innahu tahirun ghairu tahurin. Nah, maka itu dia suci, airnya tetap suci, tapi tidak mampu tahur, ghairu tahur, tidak mampu mensucikan hissiyan. Secara secara prasangka kita, dia tidak bisa menjadi air untuk bersuci. Jadi hissi itu apa maksudnya? Hissi itu ya perubahannya itu yang bisa nampak dengan panca indera. Hissi dengan perasaan, dengan rasa. Contohnya ya tadi kan maksudnya tadi di sini hissiyan kana taghayyur au taqdiran. Nah, maupun perubahannya bisa kita lihat dengan panca indera dengan mata. Misalnya contohnya air teh tadi. Air teh tadi kelihatan nggak dengan mata? Kelihatan. Apa tandanya? Airnya berubah menjadi merah. Atau takdirian atau dengan kira-kira. Airnya nggak berubah warnanya nih. Airnya nggak berubah baunya nih. Airnya nggak berubah rasanya nih. Nah, seperti contohnya ka'an ikhtalata bil ma yuwafiquhu fi sifatihi. Seperti halnya bercampurnya bilma dengan sebuah air ma yuwafiquhu yang
Sama, yuwafiquhu itu artinya yang sama, fi sifatihi, yang sama dalam sifatnya. Kama ilward, contohnya seperti air mawar. Ya, air mawar itu ya kalau kemasukan ke air biasa, apakah dia merubah warna? Enggak, warnanya tetap segitu. Habis itu baunya juga ya enggak terlalu lah. Pokoknya rasanya masih biasa aja. Habis itu al-munqati' ar-raihah. Maksudnya al-munqati itu yang tidak ar-raihah, yang tidak berbau. Wal ma al-musta'mal, maka itu tetap juga namanya al-ma al-musta'mal. Jadi ada namanya hisiyan yang bisa kita nampak perubahan airnya itu, maka itu namanya mak musta'mal juga yang tidak bisa dipakai untuk bersuci. Kemudian ada juga yang dia itu nggak kelihatan perubahannya dengan panca indera. Seperti halnya air mawar tadi. Air mawar kecampur dengan air biasa. Kan nggak kelihatan semuanya itu perbedaannya. Maka tetap aja itu namanya alma al-musta'mal. Tetap aja namanya air musta'mal. Apa tadi pengertian air musta'mal? Pengertian air musta'mal itu artinya eh, air yang tohir mutahhir, tohir ghairu mutahhir. Air yang suci tapi dia tidak bisa mensucikan. Baik. Kemudian eh, fa illam yamna, adapun jika dia tidak mencegah itlaqa ismil ma'i, dia tidak merubah nama kemutlakan airnya, bi an kana, seperti taghayyuruhu, seperti halnya digambarkan dengan perubahannya itu bitohir yasiran. Dia kemasukan benda yang tohir, yang suci, tapi benda itu yasir. Yasir ini artinya sedikit. Jadi yang kemasukannya itu sedikit. Au bima yuwafiquhul ma, atau yang sama seperti air fi sifatihi, dalam sifatnya. Wa quddira mukhalifan. Adapun awalnya ini dikira-kirakan merubah air, mukhalifan, merubah air. Wa illam yughayyirhu, tapi pada hakikatnya aslinya dia tidak merubah. Maka fala yuslab tuhuriyatuhu fahuwa mutahhirun li ghairihi. Maka hukum tuhuriyah tadi, hukum yang mampu mensucikan tadi tidak hilang, tetap dia ghairu mutahhir. Nah, maksudnya itu gimana? Kita jelasin lagi. Jadi tadi pertama tadi kan bagian yang merubah nama air nih. Nama airnya itu berubah dari air sumur menjadi air teh, atau air sumur jadi air kopi. Nah, di situ. Kemudian ada yang kondisi keadaannya, dia airnya itu berubah, tapi perubahan itu sedikit banget. Dan dia tidak merubah nama airnya. Dalam artian karena perubahannya sedikit, tetap namanya air sumur. Nggak bisa dikatakan air teh atau nggak bisa dikatakan air kopi. Karena kemasukannya itu sedikit banget. Atau air yang zatnya itu mirip dengan air biasa. Contohnya ya mungkin air cuka atau air mawar. Yang kalau kecampur dengan air biasa itu ya perubahannya nggak kelihatan. Kayak air biasa aja. Baunya juga nggak kelihatan, rasanya juga nggak terlalu kelihatan. Nah, wa quddira mukhalifan, yang awalnya dikira, oh ini akan merubah airnya. Walam yughayyirhu, tapi secara faktanya ketika kita coba, rasanya kita cium baunya, kita lihat warnanya tapi tidak berubah. Fala yaslub tuhuriyatuhu, maka tidak merubah hukum tuhuriyahnya. Tuhuriyah itu apa? Pensucian. Jadi hukum pensuciannya itu tidak akan berubah. Fahuwa mutahhirun li ghairihi. Maka dia menjadi mutahhir. Dia menjadi mutahhir itu bisa mensucikan li ghairihi, untuk selainnya. Maka dia
berubah warnanya, berubah hukumnya. Nah, di sini ada kondisi pengecualian kan, bahwasannya perubahannya itu sedikit. Dan ini bisa juga dikatakan bukan perubahan sih, karena kemasukan sedikit. Habis itu, dia awalnya dikira-kirakan, diprasangkai bahwasanya oh air ini akan berubah nanti. Realitanya enggak. Maka kita lihat dengan fakta realitanya. Maka di sini dia dinamakan mutahhir li ghairihi. Maka dia masuk ke air yang jenis kedua. Air jenis yang pertama atau kedua. Air jenis yang pertama. Karena yang kedua ini tadi air musyammas. Kalau yang pertama itu air mutlak secara murni. Nah, jadi kondisi seperti itu. Adapun nanti eh, kita ringkas nanti di ujung pembelajaran insyaallah. Kita lanjutkan sedikit. Wahtaraza biqaulihi khalatahu 'anil tahir al-mujawir lahu. Kemudian dengan ungkapan khalatahu tadi, sesuatu yang mencampuri, musannif mengecualikan, yaitu Al-Imam Ibnul Qasim mengecualikan perubahan air yang disebabkan barang-barang suci yang bersanding dengan air tidak mencampuri. Fa innahu baqin ala tuhuriyatihi, yaitu maka sesungguhnya dia tetap mensucikan walau kana taghayyuru katsiran, walaupun dia perubahannya banyak. Nah, dalam kondisi ini apa maksudnya? Ihtaraza, kemudian mengungkapkan musannif biqaulihi khalatahu, kan tadi ada kalimat khalatahu yang mencampurinya, anit tahir al mujawir lahu, yaitu eh benda yang tohir suci yang selalu berdampingan al mujawir itu yang berdampingan dengan air tadi. Fa innahu baqin ala tuhuriyatihi, maka dia tetap, baqin itu tetap ala tuhuriyatihi, dia tetap bisa mensucikan. Tuhuriyah itu mensucikan, bukan suci tapi mensucikan. Walau kana taghayyuru katsiran, walaupun perubahannya banyak. Nah, kalau tadi kan perubahannya dikit, dia tetap suci. Kemudian di sini perubahannya banyak. Apakah dia enggak mensucikan? Kalau tadi kan perubahannya sedikit, dia mampu mensucikan. Kemudian yang kedua ini dia perubahannya banyak, tapi dia mampu mensucikan juga. Air apa contohnya? Air sungai atau air yang ada di baskom atau air yang ada di selokan yang bersih gitu. Yang dimana di bawah air itu ada lumut. Nah, itu al-mujawir itu contohnya lumut atau lumpur. Kan kita nggak menutup kemungkinan bahwasannya air yang ada di kolam, misalnya kolam bersih ini maksudnya, di bawahnya ada lumut. Karena al-mujawir, karena lumut itu hidup berdampingan dengan air dan itu tidak bisa kita pantau dan di luar pantauan kita. Adapun juga air di sungai. Apakah air sungai bawahnya bersih? Apakah air sungai itu seperti kolam renang yang bawahnya keramik? Enggak, air sungai itu di bawahnya banyak lumpur, banyak tanah, banyak lumut. Apakah dengan lumut dan lumpur itu berubah hukum airnya? Tidak. Kenapa? Pertama, salah satu alasannya karena dia lebih daripada dua kula. Nanti kita bahas. Nah, kemudian salah satu alasan lagi dia al-mujawir. Dia itu selalu berdampingan hidupnya. Walaupun kita pasti ya, kalau kita mencium bau sungai-sungai, itu pasti baunya berbeda-beda. Ada yang bau tanah, ada yang bau lumpur, ada yang warnanya udah warna tanah, ada juga yang dia itu eh, bau lumut. Apakah itu airnya tidak suci? Karena tadi syarat air itu menjadi tidak mampu mensucikan, dia berubah. Nah, ini jelas berubah, baunya juga udah berubah, bukan air biasa. Warnanya juga udah berubah, bukan air biasa. Rasanya pun juga berubah. Tentunya ya, air setiap sumur
di rumah-rumah orang itu biasanya berbeda-beda rasanya. Nah, di situ, apakah airnya tidak mampu mensucikan? Jawabannya tetap mampu. Kenapa? Karena dia al-mujawir, dia itu selalu berdampingan dan kita tidak bisa memantaunya terus, itu di luar kemampuan kita. Karena kita nggak tahu rumput itu bakal tumbuh atau enggak, tanah itu bakal di sana atau enggak. Dan juga nggak mungkin kita membuang tanahnya yang ada di sungai, membuang lumpur-lumpur yang ada di sungai nggak mungkin. Nah, jadi di sini musannif yaitu Syekh Ibnul Qasim Al-Ghazi, beliau mengecualikan yang airnya itu di dalamnya itu ada lumut al-mujawir, ada lumut ataupun ada lumpur. Kalau di sini mungkin kayaknya nah di sini لا يستغني الماء عنه كطين وطحلب وما في مقره وممره والمتغير بطول المكث فيه طهور. Nah di sini kadzal mutaghayyir, begitu juga hukumnya tetap mensucikan walaupun air yang mutaghayyir bi mukhalatatin, yang berubah dengan adanya mukhalat, adanya percampuran. La yastaghnil ma'anhu, yaitu maksudnya air itu tidak mampu terhindar dengan benda-benda tadi. Jadi airnya itu tidak mampu terhindar. Katinin, seperti tanah atau lumpur. Watuh lubin, seperti halnya rumput. Nah, lumpur apa? Lumut. Tuhlub itu lumut. Wa ma fihi fi maqarrihi, ada ataupun barang-barang yang berada di tempat diamnya. Barang-barang yang berada di tempat diamnya. Contohnya apa? Batu. Wa mamarrihi, atau barang-barang yang berada di tempat mengalirnya. Contohnya sungai itu kan ya batu-batu ataupun eh, batang-batang pohon dan lain-lain. Wal mutaghayyir bitulil muksi. Adapun juga ada air yang berubah bitulil muksi karena sebab tulil muksi, yaitu lama didiamkan. Tul itu lama, al-muksi itu didiamkan. Fa innahu tahur, maka dia juga tetap hukumnya mampu mensucikan. Nah, ini pengecualian ini. Jadi ada beberapa pengecualian. Yang pertama air mujawir, yaitu air yang selalu berdampingan dengan lumut ataupun lumpur, tin dan tuhlub. Dan juga berdampingan dengan benda-benda di tempatnya ataupun di tempat mengalirnya, seperti batu atau batang pohon dan lain-lain. Kemudian ada juga air yang berubah karena dia lama didiamkan. Misalnya, contohnya, kita punya air nih dari sumur. Kita ambil ember, habis itu ember itu sudah lama kita diamkan. Habis itu dia berubah, warna, bau, dan rasanya berubah. Tapi dia itu tidak, apa maksudnya, airnya itu murni dari sumur. Walaupun berubah karena dia sebab lama, didiamkan aja dan tidak merubah dengan hal-hal yang lain, maksudnya tidak kemasukan teh, tidak kita jadikan kopi, maka dia tetap airnya mensucikan. Atau contohnya air hujan kita tampung pakai botol mineral yang 1,5 liter, habis itu kita tutup. Karena sudah lama didiamkan, berubah bau airnya, warna air, rasa airnya. Apakah bisa dipakai untuk mensucikan? Bisa, masih bisa dipakai untuk wudhu. Kecuali airnya sudah kita seduh dengan teh. Kecuali airnya sudah kita masukkan sirup, marjan, dan lain-lainnya. Maka dia tidak mampu mensucikan lagi. Nah, ini pembahasan tentang air ketiga. Apa air al-musta'mal? Ini pengecualian ini. Nah, coba kita ringkas sedikit air musta'mal sehingga tidak bingung. Jadi pertama tadi itu jenis air itu ada empat kan, tadi dikatakan ada empat. Pertama air tohir, mutohir.
Tohir mutohir, ghairu makruh, yaitu air mutlak yang tidak air suci yang mampu mensucikan, kemudian dia tidak makruh digunakan, atau yang dinamakan dengan air mutlak. Contohnya apa? Ada 7 tadi. Kemudian yang kedua adalah air musyammas. Itu airnya suci. Kemudian mampu mensucikan, akan tetapi dia makruh digunakan. Air musyammas ini ya bukan hanya air ini aja, bukan hanya air matahari saja, tapi bisa juga air yang sengaja dipanaskan. Dipanaskan dengan panci yang bukan terbuat dari emas dan perak. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga baru namanya air musta'mal, atau ada juga air musta'mal dan air mutaghayyir. Jadi berbeda ya. Ada namanya air musta'mal, ada air mutaghayyir. Yang panjang kita bahas tadi air mutaghayyir. Air musta'mal itu apa? Air musta'mal itu air yang dimana itu bekas kita bersuci. Contohnya bekas wudhu atau bekas mandi. Walaupun airnya tidak berubah dari segi zatnya, dari segi bau dan rasa, maka dia tetap air namanya musta'mal. Air musta'mal ini hukumnya apa? Dia tohir, ghairu mutahhir. Dia itu suci tapi tidak mampu mensucikan. Dia tidak bisa mengangkat hadas ataupun menghilangkan najis. Kemudian masih yang ketiga, bagian dari musta'mal yaitu mutaghayyir. Ada air yang mutaghayyir. Apa maksudnya? Mutaghayyir melalui 3. Pertama, bau. Kedua, rasa. Ketiga, warna. Nah, jika kita lihat ada air suci ini, kita lihat ada air mutlak. Air mutlak ini, dia berubah dari segi warnanya, maka dia bukan mutlak lagi namanya, tapi air mutaghayyir, ma'un mutaghayyir. Adapun kita lihat misalnya air mutlak, kemudian rasanya berubah, maka bukan mutlak lagi namanya, tapi air ma'un mutaghayyir. Adapun ada air mutlak yang baunya sudah berubah, maka itu bukan air mutlak lagi namanya, tapi ma'un mutaghayyir. Nah, gitu definisi daripada ma' mutaghayyir. Nah, maksudnya mutaghayyir itu kemasukan benda-benda suci. Kemasukan benda-benda suci. Nanti ada namanya kemasukan benda-benda najis. Namanya air mutanajis nanti. Kalau ini masih mutaghayyir. Dia kemasukan benda-benda suci. Contohnya seperti apa? Contohnya ya tadi kita katakan serbuk teh, serbuk kopi, ataupun eh, apa, cairan sirup dan lain-lainnya, ataupun pil gitu kita masukkan ke air. Nah, jika perubahannya itu bisa merubah nama airnya, misalnya dari air mutlak menjadi air kopi, maka itu namanya mutaghayyir. Dia berubah dan dia tidak bisa dipakai bersuci. Adapun jika dia tidak merubah namanya karena kemasukannya sedikit, atau karena benda yang masuk itu memiliki sifat yang sama. Afwan Ustaz, tadi ada tamu. Afwan ya, nggak apa-apa. Taib. Nah, jadi kita lanjutkan. Walaupun perubahannya sedikit, habis itu kemasukan benda yang suci, tetapi dia memiliki sifat yang sama, sehingga tidak merubah bau, rasa, dan warna, maka dia bisa dikatakan untuk bersuci. Jadi bisa dikatakan mutahhir li ghairi. Dan ini bukan mutaghayyir namanya. Kemudian ada juga pengecualian setelah itu. Dia berubah. Perubahannya itu banyak. Taghayyur kathiran. Akan tetapi benda yang masuk ke dalam air itu mujawir, yang emang sudah lumrah hidup berdampingan dengan air. Contohnya lumut ataupun lumpur.
ataupun batang kayu, ataupun batu. Nah, walaupun dia berubah airnya, misalnya kita ke sungai A, oh ini rasanya seperti ini, baunya begini, warnanya masih jernih. Kemudian ke sungai B, kok warnanya gini, tapi baunya gini. Nah, karena emang hidup lumut dan hidupnya lumpur itu ya berdampingan dengan air, maka dia tidak bisa kita katakan mutaghayyir. Nah, ini pengecualian. Walaupun sekalipun warna dan baunya itu dan rasanya itu berubah, maka masih bisa kita pakai untuk bersuci. Nah, itu pengecualian tadinya. Atau airnya itu berubah karena udah lama kita diamkan. Misalnya kita ambil dari sumur, udah beberapa hari, seminggu kita diamkan. Kita ambil air sumur, kita letakkan di mana, misalnya di kamar. Ember air sumur tadi kita letakkan di kamar karena 7 hari sudah kita eh, diamkan, maka dia berubah airnya. Mungkin nggak seperti air fresh yang kita ambil dari sumur airnya. Masuk berubah itu ya tidak seperti fresh. Apakah masih bisa dipakai untuk bersuci? Masih bisa. Karena dia tidak merubah tuhuriyahnya. Pensuciannya itu tidak berubah. Ini pengecualian. Jadi emang ya dalam fikih itu ada pengecualian-pengecualian. Walaupun kaedahnya tadi dari awal kita pahami, jika berubah salah satu daripada tiga sifatnya, warna, bau, dan rasa, maka namanya mutaghayyir dan tidak bisa dipakai untuk bersuci. Akan tetapi ada suatu ketika, suatu kondisi yang dimana itu menyelisihi pengertian. Karena apa? Ada alasannya, mujawir contohnya. Atau tulil mukfi, yaitu lama diam. Karena emang ya sudah tidak di luar kemampuan kita lagi. Nah, itu pengecualiannya. Baik, insya Allah semoga mudah-mudahan bisa difahami. Nanti insya Allah akan saya ringkas dalam bahasa Indonesia sedikit nanti. Dengan tulisan, biar enak dipatokan. Nah, itu tadi. Kemudian masuk ke jenis air yang keempat. Kalau tadi ketiga, sekarang keempat. Wal qismur rabi' yaitu maun najisun, yaitu air najis. Ai mutanajis, atau kita namakan dengan air mutanajis yang sering kita dengar. Wa huwa qismani, ada dua bagian. Jadi air mutanajis itu ada menjadi dua bagian. Ahaduhuma qalil, salah satunya itu najisnya sedikit. Wa huwa alladhi halat fihi najasatun taghayyura amla, yaitu wa huwa alladhi yang halat, yang tertimpa fihi di dalamnya najasatun najis, taghayyur amla, berubah ataupun tidak. Maksudnya apa berubah ataupun tidak? Nah, nanti di sini harus kita pahami dulu bahwasanya kalau ada kata berubah-berubah itu maksudnya tiga ini, warna, bau, dan rasa. Jadi kalau ada tagoyur itu antara tiga ini, bau, rasa, dan warna. Jadi ada namanya air, misalnya airnya masih air mutlak. Jadi sumbernya itu masih kita rujuk kepada air mutlak. Jadi hukum awal air itu mutlak semua. Akan tetapi nanti jika kemasukan di dalamnya maka itu yang merubahnya. Misalnya kita contohkan air sumur yang kita ambil ke dalam gelas. Jangan gelas, ember aja. Air sumur yang kita ambil dari ember. Kemudian di dalamnya kemasuk. Sekarang Anda menjadi host, sekarang Anda menjadi co-host. Oke, gak apa-apa. Semoga semuanya udah buka PDF sendiri. Baik, kita lanjutin. Eh, Ahaduhuma qalil alladhi halat fihi najasatun. Nah, jadi contohnya kita ambil air dalam ember, kemudian air dalam ember tadi kemasukan najis. Apa contohnya najis? Ya, banyak najis.
kencing, kemudian kotoran, dan lain-lain. Kemasukan najis. Walaupun airnya berubah ataupun tidak, wahwa ay al-hal, yaitu kondisinya, annahu ma'un dunal qullatain, yaitu air yang sedikit itu apa? Air yang tidak dua kullah. Air yang tidak dua kullah. Dua kullah itu berapa? Dua kullah itu berapa? Di sini mungkin bisa dicatat ataupun enggak. Menurut dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, karangan dari eh, Allahumma shalli ala- kalangan dari Dr. Wahbah Zuhaili, itu ada sekitar 12 jilid atau 10 jilid, lupa. Nah, di situ Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu mengatakan dua kullah itu senilai apa, seukuran 270 liter. 270 liter. Adapun pendapat lain mengatakan dua kullah itu dalam kitab fikih Al-Muyassar. Dalam fikih Muyassar itu 160,5 liter. 160,5 liter itu dua kullah. Adapun dalam tafsir Al-Asril Akhir itu mengatakan dua kullah itu 210 liter. Adapun pendapat-pendapat lain yang mengatakan 203 liter, ada yang 217 liter, kemudian terakhir itu 160 liter, 160,5 liter. Nah, jadi kita mengambil pendapat yang paling banyak saja, yaitu dari Dr. Wahbah Zuhaili, yang mengatakan bahwa air dua kullah itu dia 270 liter. Nah, di sini jika ada air yang air qalil itu apa? Air yang tidak mencapai dua kullah. Jadi ada namanya air qalil sama air kathir. Ma'un qalil sama ma'un kathir. Dalam istilah fikih, ma'un qalil itu air yang tidak mencapai dua kullah. Air yang tidak mencapai dua kullah. Yaitu dunal kullatain, yang tidak dua kullah. Wa yustathna min hadzal qism. Adapun dikecualikan dari air yang sedikit tadi, dari bagian ini, yaitu al-maitatu allati la dama laha sailun, yaitu bangkai yang tidak memiliki darah yang mengalir. Bangkai yang tidak memiliki darah yang mengalir. Contohnya ya, kalau yang mengalir itu kan kambing, habis itu apalagi sapi. Yang tidak mengalir itu seperti nyamuk. Itu nggak mengalir darahnya. Cuman ya kalau kita keprok dia, tok, nah maka airnya apa, darahnya itu udah segitu aja, nggak mengalir. Walaupun ada darah tapi dia tidak mengalir. Jadi darahnya nyamuk itu dia tetap suci. Inda qatliha, ketika kita membunuhnya. Au syaqqi udwin minha kadzubab, atau seperti halnya kita syak itu kan memotong sebagian daripada anggota tubuh zubab, lalat. Illam tutrah fihi walam tughayyiruhu, walaupun dia tidak berubah. Nah, jadi tadi kan ada namanya air yang tidak sampai dua kullah atau air qalil. Apakah darah itu air? Iya, darah itu air. Jadi maksudnya jika kita punya air dua kullah gitu, atau air yang dimaksudkan di sini juga pengecualiannya adalah air bangkai yang tidak mengalir, contohnya nyamuk ataupun lalat. Wa kadza an-najasatu allati la yudrikuha at-tarfu fa kullun minhuma la yunjisu al-ma'i' wa yustathna aidan suwa
suwar madhkur fil mawsutat. Nah, di sini bahwasannya tadi ada namanya air mutaghayyir, ada musta'mal, ada air musyammas, ada air mutlak. Nah, di sini ada namanya air mutanajis. Maksud daripada air mutanajis itu apa? Air yang najis. Nah, kemudian air mutanajis itu dia terbagi lagi menjadi dua. Ada ma'un qalil, ada ma'un katsir. Yaitu air najis yang sedikit, yaitu air yang terkena najis, baik itu berubah sifatnya ataupun tidak. Dan pada kondisi itu, annahu ma'un duna qullataini, itu kondisinya airnya tidak dua kula. Seperti kita sebutkan tadi, dua kula itu 270 liter. Nah, wa yustathna min hadzal qism, kemudian dari bagian ini, mengecualikan bangkai binatang yang tidak mengalir darahnya ketika dibunuh, atau dipotong anggota badannya seperti lalat, jika memang tidak sengaja dimaksudkan, dan tidak sampai merubah sifat air. Begitu juga dikecualikan adalah najis yang tidak nampak oleh mata. Wa illam tutrah fihi walam tughayyirhu. Kemudian wa kadza an-najasatu allati la yudrikuha at-tarfu. Yaitu najis yang tidak bisa diketahui oleh at-taraf, panca indera kita, mata contohnya. Jadi ada air yang dua kullah, yang dia itu yang tidak dua kulafan, dunal kullatain. Misalnya kita punya air cuma 100 liter nih. Kemudian kemasukan eh, lalat atau kemasukan nyamuk. Nah, di sana itu kan ada darahnya. Sedangkan darah itu najis. Nah, maka di sini tetap walaupun dia tidak sampai dua kula, airnya tidak najis. Akan tetapi dengan syarat dia tidak merubah sifat air. Tapi kalau lalatnya udah banyak, udah ratusan lalat masuk di sana dan merubah sifat air, bau, rasanya juga nggak enak, maka dia tetap menjadi najis. Di sini pengecualian. Jadi air itu ada namanya kalil dan kathir. Nah, adapun nanti air yang lebih daripada dua kula atau sampai dua kula, 270 liter, maka dia tidak najis. Tidak najis ketika kemasukan benda apapun. Walaupun udah berubah rasanya, baunya, gitu. Kemudian di sini kita lanjutkan sedikit sebelum kita tutup. Fakullun minhuma la yunjisul ma. Maka yang tadi nyamuk dan lalat tadi tidak mampu menajiskan air. Wa yustathna aidan, kemudian dikecualikan juga suwarun madhkuratun fil mabsutah. Nah, kemudian dinafikan juga, dikecualikan juga berupa gambaran-gambaran terhadap yang disebutkan oleh kitab-kitab yang pembahasannya lebih rinci. Jadi mabsutot itu kitab-kitab yang rinci. Kenapa di sini tidak disebutkan rincinya, hanya sekedar nyamuk dan ini. Sebenarnya kan pembahasan fikih itu kan nggak seputar itu aja, banyak nanti. Nah, kenapa hanya sebatas itu? Karena Fathul Qorib ini kitab yang pemula, jadi tidak dibahas dengan rinci. Nanti rincinya di mana? Rinci nanti bisa di kitab Iqna, bisa juga kitab Kanzur Raghibin dan lain-lain. Atau Fathul Mu'in nanti. Nah, di situ. Ini masih sekedar apa ya, pondasi dasar saja untuk kita mengetahui fikih. Karena kalau kita langsung sebuti semuanya, nanti struktural daripada pemahamannya nanti susah. Bagus ini kitabnya karena membantu sekali. Kemudian wa asyara lil qismi tsani min al qismi rabi' biqaulihi. Kemudian
Musannif, pengarang, yaitu Al-Imam Ibnul Qasim, asyara, mengisyaratkan bagian kedua dan bagian keempat ini dengan perkataan au kana katsiran qullatain fa aktsar fataghayyur yasiran au katsiran. Dengan ungkapan air yang terkena najis itu ukurannya banyak, 2 kula atau lebih, namun berubah sifatnya baik berubah sedikit ataupun banyak. Nah, di sini maksudnya tadi air itu kan apa penyebab air itu bisa menjadi mutanajis? Nah, itu kita ringkas dulu. Kenapa air itu bisa menjadi mutanajis? Karena air itu kurang dari 2 kula. Ukuran 2 kula itu berapa? Ya, menurut pendapat Dr. Wahbah Zuhaili itu 270 liter. Nah, seandainya kita punya sekedar 200 atau 100 liter saja, kemudian kemasukan najis, kemasukan kencing, kemasukan kotoran, maka air itu menjadi najis. Adapun tatkala kita memiliki air yang kathir, kathir itu apa? Yang mencapai 2 kula atau lebih, mau dia kemasukan kencing, kotoran pun, dia tidak menjadi najis. Nah, makanya biasanya di masjid-masjid di Indo, beberapa masjid sih, ada namanya genangan air sebelum masuk ke tempat wudhu. Genangan air sebelum masuk ke tempat wudhu atau genangan air sebelum masuk ke masjid. Nah, itu ukurannya sudah 2 kula itu. Jadi mau kita dari sawah pun, dari manapun, ketika kaki kita rendamin ke sana, maka kaki kita udah menjadi suci. Walaupun air yang kita injek tadi itu ada lumpurnya, nggak tahu kita nginjek apa di jalan, maka airnya tetap menjadi suci. Bisa dipakai untuk wudhu? Bisa. Seperti halnya juga air sungai. Air sungai, walaupun kita lemparkan di dalamnya bangkai sekalipun, maka tetap dia bisa dipakai untuk bersuci. Atau air danau lah yang tidak mengalir. Misalnya ada danau yang ukurannya ada 500 liter. Nah, itu lebih dari 2 kula kan. Danau kecil ini berarti. Nah, habis itu kita lemparkan di dalamnya bangkai bangkai apalah, bangkai kucing, bangkai anjing di dalamnya. Apakah air itu bisa dipakai untuk bersuci? Masih bisa. Karena dia lebih daripada dua kula. Nah, di sini pembahasan terakhir yaitu ukuran 2 kula. Wal kullatani khamsu mi'ati ritlin Baghdadi. Nah, ukuran 2 kula itu adalah khamsu mi'ah, 500 liter Baghdad. Jadi ukuran liter Baghdad. Takriban fil asah fihima. Ini pendapat yang lebih rojih. Asah itu yang lebih utama, yang paling benar. Jadi kalau untuk ukuran Baghdad itu 500 liter. Adapun Dr. Wahbah Zuhaili mengatakan 270 liter. Emang ini berbeda pendapat. Kemudian waritlul Baghdadi inda Nawawi mi'ata wa thamaniyah wa ishruna dirhaman wa arba'atu asba' dirham. Nah, jadi menurut Imam Nawawi, 1 liternya Baghdad itu apa? 1 liternya Baghdad, kalau tadi kan 500 liter Baghdad. Nah, per liternya Baghdad itu berapa? Imam Nawawi mengatakan 1 liternya Baghdad itu adalah 128 dirham. Wa arba'atu asba'i dirhamin. 128 dirham lebih 4/7 dirham. Jadi 4/7 dirham. Jadi intinya untuk yang ukuran 2 kula ini ya emang para ulama berbeda pendapat, banyak pendapatnya. Tergantung dari kita sendiri. Nah, di sini untuk Imam Nawawi berarti dia 128 dirham gitu ukurannya. Kemudian watarkul musannif
qisman khamisan wa huwa al-ma' mutahhir al-haram kal wudu' bima'in maghsub au apa ini? Afwan, enggak jelas. Musabbalin li syurbi. Nah, ini maksudnya. Jadi di dalam kitab Fathul Qorib mengatakan matan takrib itu lupa menyebutkan bahwasanya hukum air itu ya bukan 4 tapi 5. Jadi ya tidak menutup kemungkinan jadi ada lupa daripada ulama. Dan yang bisa menyebutkan lupa-lupa ulama itu ya ulama juga. Kalau untuk ukuran kita enggak juga. Nah, jadi Ibnul Qasim menyebutkan bahwa ada nama qisman khamisan, ada bagian yang kelima yang lupa disebutkan, yaitu al-ma'ul mutahhir, yaitu air yang dia itu suci, kemudian mampu mensucikan al-haram, afwan, air yang itu dia suci, kemudian akan tetapi dia haram untuk bersuci dengannya. Berbeda tadi kan, ada namanya air suci tapi tidak mampu mensucikan. Dalam artian, tatkala kita berwuduk dengan air yang tidak air teh, kita berwuduk dengan air teh itu dianggap tidak sah aja, bukan haram, tapi tidak sah. Akan tetapi di sini airnya itu bersih suci, tetapi kita haram digunakan untuk bersuci, yaitu al-mutahhir al-haram, yaitu air yang mampu mensucikan tapi tatkala kita bersuci dengannya itu haram. Apa contohnya? Kal wudu bima'in maghsub. Kita berwudu dengan air curian. Air hasil gosok. Gosok itu ya mencuri. Jadi misalnya kita nggak punya air ini. Kemudian kita ambil air punya tetangga kita. Kita pakai wudu tanpa izin. Itu mampu. Sebenarnya air yang di tetangga itu ya air suci dan mampu mensucikan. Tapi tatkala digunakan, itu haram kita gunakan. Berdosa. Atau musabbalin li syurbi, atau air yang disediakan untuk minum. Air yang disediakan untuk minum. Contohnya apa ya? Emang airnya itu sudah digunakan untuk minum. Dalam artian di sini, kalau kita pakai wudhu, nggak ada untuk minum lagi. Nah itu. Misalnya lagi krisis air ini. Air itu ya untuk jatah satu orang itu 1 liter seharinya. Kita malah 1 liter itu untuk dipakai wudhu, maka haram kita gunakan. Karena pada kondisi saat itu, maka dianjurkan untuk tayamum saja. Nah itu, jadi ada bagian kelima yaitu air yang suci, juga mensucikan, tapi tatkala kita bersuci dengan dia, itu haram. Yaitu air yang dicuri atau air yang disediakan untuk minum. Baik, alhamdulillah kita sudah membahas beberapa halaman dan sudah membahas satu bab. Nah, satu bab kita bahas, bukan satu kitab, tapi satu bab. Kita sudah membahas satu bab, yaitu bab tentang anwa'u al-miyah. Anwa'u al-miyah. Tapi setelahnya nanti masih ada pembahasan lagi. Kita belum sampai, kita sudah bahas bab fasal. Jadi fasal ini sama kayak babun. Jadi kita sudah bahas satu fasal, yaitu fasal tentang ahkamu almiyah. Kira-kira kita sudah membahas ini 1, 2, 3, 4 halaman. Alhamdulillah. Insyaallah kita melanjutkan kembali pertemuan pada dars Fathul Qarib ini pada pertemuan selanjutnya. Saya harapkan semuanya bisa mengulang kembali pembelajarannya
yang sudah dibahas, karena untuk pemahaman pertama yang saya berikan ini boleh jadi bisa paham. Akan tetapi mungkin setelah sehari dibaca lagi kitabnya hilang pemahamannya. Maka cara kita menjaganya dengan apa? Dengan murojaah, yaitu mengulang pelajaran. Murojaah ya, mengulang pelajaran itu bukan berarti kita abas, bukan sia-sia. Justru itu berpahala juga, karena bagian dari kebiasaan para ulama kita juga, beliau-beliau ulama kita selalu murojaah pelajaran. Ya benar. Dan sini juga kita melihat para ulama kita membaca kitab ini berapa kali, karena boleh jadi faedah yang kita dapati ketika belajar dengan saya dengan faedah yang didapati setelah diulang kembali itu berbeda. Dan itu wasiat dari saya kepada kita semua agar bisa mengulang kembali, karena beberapa kerumitan juga dalam fikih, yang namanya juga fikih kan. Fikih itu kan secara lugatan itu al-fahmu, yaitu pemahaman. Maka emang harus paham. Kalau nggak paham ya susah. Taib, barakallahu fikum. Semoga kita dimudahkan oleh Allah dan dibukakan pintu pemahamannya kepada ilmu-ilmu selanjutnya. Kita niatkan belajar kita kepada Allah Subhanahu wa taala murni karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga murni untuk menjalankan syariat dengan tanpa bertaklid, maksudnya tanpa mengikut-ikut, dan kita tahu landasan teorinya. Barakallahu fikum, aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas kesilapan yang terjadi atas lisan ini. Barakallahu fikum, hayyakumullah, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah.